Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala masa'an surur wa masa'an barokat. Pemirsa Hadas TV Sentuhan Kolbu Samilulungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur seharusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah selalu mencurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ibadah. Di dalam Al-Qur'an surat Ad-Dariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak semata-mata aku perintahkan jin dan manusia kecuali untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Yahtajul ibadah bi arba'in hisari." Jadi ibadah ini ada ayat dua ya. Hiji ayat ibadah mahdoh, nuka duana ayat ibadah guer mahdoh. Ibadah mahdoh anu langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah guer mahdoh nyaeta ibadah anu berhubungan dulu dengan makhluk yang lainnya atau dengan manusia. Nah, ibadah mahdoh ataupun ibadah ghair mahdoh ini tergantung niatnya, ya, itu harus ada pondasinya. Maka kata Rasulullah SAW, "Yahtajul ibadah bi arba'in hisal." Bahwa ibadah itu memerlukan empat pondasi. Yang pertama bihusninya. Jadi ibu ini saumpamina urang erek ibadah, maka awali dengan niat yang baik. Gitu. Ngaulaan caroge niatan kudu niat tu baik. Ulah nepika ketika urang ti warang ada mal kopi, ayo nyeworkeun non eta teh nyeworkeun cai tina teh sor, terus nuna pancina berombrang, sedikit ugula unon bari ngagulutu. Maka itu tidak akan menjadi ibadah. Itu tidak akan menjadi ibadah. Maka awali dengan niat yang baik. Atau ketika kita berkurban, ayo kakak pasirik-sirik pagede-gede, urang yo gede, sapina segede sapi. Ini naon anak domba kan? Jangan. Tetapi berusahalah sebaik-baiknya luruskan niat kita ketika kita melakukan ibadah. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amalan itu tergantung kepada niatnya dan Allah akan menilainya tergantung daripada niat. Bahkan kata Rasulullah SAW di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya summa yasiru bi amali akhirat bi husni niat." Banyak amalan kata Rasulullah yang sepertinya amalan dunia tapi akan menjadi amal akhirat apabila niatnya baik. Ketempona mah ngarit, ketempona mah mangul batu, tapi akan menjadi amal akhirat seandainya kita memiliki niat yang baik. Tapi kamin amalin yatasawwaru bi surati amali dunya, kamin amalin yatasawwaru bi surati amali akhirat summa yasiru bi amali dunya bisu ini. Banyak amalan yang sepertinya amalan akhirat tapi tidak menjadi amal akhirat karena niatnya tidak baik. Itu hadirin. Kemudian yang keduanya yahtajul ibadah bil ilmi. Jadi butuh yang keduanya ketika kita melakukan ibadah harus dengan ilmu. Ulah nepika urang ibadah teh teu make ilmu. Coba bayangkeun lamun urang buka puasa teu make ilmu. Kadenge we bedug jeder di sada, do celpok ke makan teh nyaho anu napal bedug teh budak. Gitu. Can waktuna maghrib. Ataupun adab-adab ketika kita berbuka, dengarkan dulu adzan sampai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika buka puasa, ngariu, bala-bala geus di harapan, tiba-tiba mendengar di speaker, Allah, langsung dimakan. Ternyata setelah terdengar lagi, itu membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi hati-hati ini, di dalam harus menggunakan ilmu lah. Ketika kita berbuka harus menggunakan ilmu, ketika kita sholat juga harus menggunakan ilmu. Jadi tidak semuanya sholat menangis itu baik. Di satu kampung ada orang yang sedang sholat menangis, setelah sujud menangis, kemudian ditanya, hebat Anda itu sholatnya bagus sampai menangis. Ternyata ayeuna kajepit bitisna, dan juga gitu lah ya.
Jadi yang keduanya harus menggunakan ilmu. Sholat kita harus menggunakan ilmu, zakat kita harus menggunakan ilmu, ibadah haji menggunakan ilmu, termasuk beradab-adaban, berhubungan dengan manusia harus menggunakan ilmu. Kemudian yang ketiganya, jamaah Hadas TV, sentuhan kolbu sabilulungan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, fondasi melakukan ibadah itu harus dengan bisobri, harus sabar. Menikah kita harus sabar, bekerja kita harus sabar, termasuk sholat juga harus sabar. Ulah nepika imam taraweh nalila jadi itu sholat taraweh, tetap harus sabar. Ulah milihan imam anu gancang dan sebagainya, terus lakukan sholat ibadah karena Allah rek gancang, rek lambat, etamah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala nganilai. Tetapi yang paling bahaya ketika kita tidak sabar sehingga tergesa-gesa dan amalan soleh kita hanya capek saja, ya hanya capek saja. Jadi ketika kita melakukan ibadah harus sabar. Menikah itu ibadah, kita harus sabar menghadapi istri kita. Rek sakuma cerewet nage da pilihan urang. Kita harus sabar menerima suami kita. Rek sakuma barang asana oge itu adalah suami kita. Maka berusaha untuk bersabar di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, fondasi melakukan ibadah itu harus ikhlas. Ya, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Bahwa Allah tidak memerintahkan ibadah kepada manusia kecuali harus dalam keadaan ikhlas. Maka apa itu ikhlas? Ikhlas itu melakukan sesuatu hanya karena Allah. Itu. Ada kata-kata ikhlas ridho, cing naon bedana ikhlas dan ridho. Kalau ikhlas itu adalah melakukan ibadah hanya karena Allah, kalau ridho melakukan sesuatu dengan senang hati. Nah, ikhlas dan ridho ini ada dalam satu surat, yaitu surat Al-Baqarah, radhiyallahu anhu wa radu an. Jadi artinya bahwa ketika kita melakukan ibadahnya dengan senang hati dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beribadah karena makhluk Allah, maka timbullah kecewanya dan insya Allah tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita melakukan ibadah dengan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mangkana yuridu harsan akhir najid lahu biharsi. Barang siapa yang mau melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka najid lahu biharsi, maka Allah akan tambahkan nikmat di dunianya dan Allah akan tambahkan nikmat di akhirat. Jamaah Hadas TV, sentuhan kolbu sabilulungan rahimahullah, bahwa ketika kita melakukan ibadah, fondasi-fondasi ini harus terpenuhi. Yang pertama, kita harus ikhlas atau berniat dengan baik. Yang keduanya harus menumbuhkan ilmu di dalam diri kita, karena apabila ibadah tidak memakai ilmu lantuk bau. Dina bener lagi kabeneran. Itu dina bener lagi kebenaran. Tetapi kalau kita melakukan ibadah dengan ilmu, insya Allah Allah akan menerimanya. Kemudian yang ketiganya, bersabarlah ketika kita melakukan ibadah. Jangan sampai kita tidak sabar dalam melakukan ibadah. Kemudian yang keempatnya, berusaha untuk melakukan sesuatu ikhlas karena Allah. Karena Allah yang maha menilai dan Allah lah yang memberikan penilaian terhadap ibadah kita. Jadi ikhlas mah teu kudu disebut-sebut ya. Saya ikhlas teu kudu, tetapi berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang hanya kepada Allah kita melakukan ibadah. Jamaah Hadas TV rahimakumullah, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, orang tua kita, dan kaum muslimin wal muslimat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma inna nas'aluka khairuha wa khairu ahliha wa khairu ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma angdi rahmah wal maghfirah fi hadzal maqam. Allahumma angdi rahmah wal maghfirah fi hadzal qaryah. Taqabbal munajatana wa taqabbal tawajjuhana wa taqabbal du'ana ya mujibas syailin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Selamat menjalankan ibadah puasa kepada warga masyarakat yang menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat hari raya Idul Fitri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadas TV selalu jaya. Hadas TV selalu